Halo teman-teman, kita ketemu lagi di video pembelajaran calon guru. Jadi pada video pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan mengenai dinamika litosfer bagian 1, yaitu mengenai proses terbentuknya permukaan bumi. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak sih berpikir kenapa ya harus ada gunung, pegunungan, dataran tinggi, dan juga dataran rendah? Kenapa ya harus ada bentuk-bentuk permukaan bumi seperti itu? Jadi gini jawabannya teman-teman. Nah, bentuk-bentuk permukaan bumi tadi yang ada gunung, pegunungan, dataran tinggi, dan juga dataran rendah dapat diakibatkan oleh adanya dua tenaga, yaitu tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan terbentuknya permukaan bumi yang dapat berupa gunung, pegunungan, dan lain sebagainya. Nah, tenaga endogen ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme. Nah, tektonisme ini tadi yaitu sebuah gerakan atau sebuah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang diakibatkan karena ada pergerakan lempeng dari dalam permukaan bumi yang menyebabkan dislokasi atau perubahan lokasi pada permukaan bumi, baik itu patahan atau lipatan. Nah, tektonisme ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu orogenesa dan epirogenesa. Orogenesa adalah pergerakan dari tektonisme yang pergerakannya sangat cepat, tetapi wilayahnya sempit. Sedangkan yang epirogenesa, dia wilayahnya luas, tetapi pergerakannya sangat lambat. Nah, selanjutnya yaitu vulkanisme. Vulkanisme merupakan semua gejala alam yang diakibatkan oleh adanya aktivitas magma. Nah, aktivitas magma itu sebenarnya itu ada kaitannya teman-teman sama tenaga tektonisme. Kenapa? Karena tenaga tektonisme tersebut menyebabkan retakan pada permukaan bumi, maka lava atau magma yang ada di dalam permukaan bumi akan dapat bergerak naik. Nah, pergerakan naik itulah yang menyebabkan terbentuknya permukaan bumi atau perubahan pada permukaan bumi lainnya. Selanjutnya yaitu seisme. Seisme adalah gempa bumi. Gempa bumi ini disebabkan oleh apa ya? Jadi gini, ketika terjadi patahan atau tabrakan antar lempeng atau terjadinya aktivitas magma segala macam, itu biasanya akan menyebabkan getaran atau sebuah ledakan kecil, maka hal itulah yang menyebabkan gempa bumi. Nah, gempa bumi ini teman-teman, kenapa kok menjadi salah satu akibat dari menjadi salah satu penyebab terjadinya atau perubahan permukaan bumi? Kenapa? Karena ketika terjadinya gempa bumi biasanya akan diikuti oleh bencana lain seperti tsunami, tanah longsor, banjir, atau bahkan terjadinya runtuhan bangunan yang sudah kita bangun. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu eksogen. Apa sih tenaga eksogen? Jadi gini, tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Biasanya diakibatkan oleh 3 hal, yaitu angin, air, dan juga oleh kita, manusia. Contohnya seperti ini, kita bisa lihat ini adalah Ranu Manduro, sebuah wisata yang ada di Mojokerto. Kenapa kok dia menjadi contoh, Ibu? Jadi gini, nah Ranu Manduro ini dulunya merupakan sebuah gunungan, tetapi karena adanya aktivitas manusia, yaitu ada aktivitas tambang di situ, diambillah batunya, diambillah pasirnya, maka yang gunungan-gunungan itu berubah menjadi cekungan. Tuh. Oke teman-teman, videonya sampai di sini saja. Sebelum videonya Ibu tutup, aku mau tanya nih. Tadi kan kita sudah bahas gunung, pegunungan, tenaga endogen, dan eksogen. Aku mau tanya, nah kalau Ibu menyebutkan pegunungan, kalian bisa tahu nggak sih itu merupakan sebuah bentang alam yang diakibatkan oleh apa? Ya sih, oleh tenaga endogen, Bu. Tapi oleh tenaga endogen yang apa? Oleh tektonisme atau vulkanisme? Oke, selamat menjawab dan selamat berpikir. Videonya Ibu cukupkan sampai di sini. Kita ketemu pada pertemuan selanjutnya.